Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wasallim. Bapak Ibu saudaraku dan khususnya generasi muda Islam, kita ketahui bersama bahwa kesucian dalam ajaran Islam dijadikan syarat syahnya sholat, tawaf, dan ibadah-ibadah lain. Manusia sejak lahir sampai meninggalkan dunia ini tidak bisa lepas dari masalah kesucian. Untuk itu, para ulama sepakat bahwa tahara atau kesucian dan kebersihan adalah merupakan kewajiban. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Yang artinya sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertobat dan menyukai orang-orang yang bersuci. Quran surat Al-Baqarah ayat 222. Ada dua macam tahara atau kebersihan, yaitu membersihkan najis yang disebut istinja dan membersihkan hadas. Ulama fikih mendefinisikan bahwa istinja adalah menyucikan diri dari benda najis yang keluar dari dua lubang, yaitu dubur dan kubul. Istilah umumnya dubur adalah tempat keluarnya air besar, sedangkan kubul adalah tempat keluarnya air kecil. Ada beberapa adab beristinja dalam ajaran Islam yang dijelaskan dalam fikih tasawuf oleh Sultan Aulia, pimpinan para wali, Syekh Abdul Qadir Jailani. Yang pertama, jika seorang mukmin hendak masuk ke WC, lepaskanlah segala sesuatu yang ada tulisan lafaz Allah, apakah dicincin, gelang, atau di rantai. Ketika masuk, hendaklah mendahulukan kaki kiri, kemudian berdoa, Bismillah, a'udzubillahi minal khubus wal khaba'is wa minar rijsin najis syaitonir rajim. Yang artinya, dengan nama Allah aku berlindung kepada Allah dari kotoran dan segala yang kotor, serta dari kotoran dan najis syaitan yang terkutuk. Berdasarkan pada hadis sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya kebun ini sangat lebat, maka mohonlah perlindungan kepada Allah dari syaitan. Dan hendaklah salah seorang dari kalian berdoa, aku berlindung kepada Allah dari kekejian dan najis kotor syaitan yang terkutuk. Yang kedua, hendaklah menutup kepala dan badannya, dan hendaklah bersandar pada kaki kirinya, karena hal itu dapat mempermudahkan keluarnya kotoran. Tidak berbicara dan tidak pula menjawab salam yang ditujukan kepadanya. Yang ketiga, dan tetap boleh mengucapkan hamdalah dalam hati ketika bersin, tidak menghadapkan wajah ke langit, tidak tertawa dan mentertawakan, dan tidak dilihat seorang pun. Yang keempat, jangan menghadapkan atau membelakangi kiblat, tidak juga menghadap ke matahari atau bulan. Yang kelima, jangan kencing di atas batu atau pohon yang berbuah atau yang tidak berbuah, karena kadang tempat itu dijadikan tempat berteduh atau tempat duduk orang, sehingga tidak mengenai kencingnya yang bisa mengakibatkan najis. Yang keenam, tidak boleh kencing di tengah jalan, di sungai, halaman, atau dinding, karena akan dilaknat orang lain. Jangan membaca Al-Quran atau zikir kepada Allah sebagai upaya untuk menyucikan namanya. Bapak Ibu, saudaraku dan generasi muda di mana saja berada, adapun cara istinja atau bersuci dengan menggunakan air yang suci dan bersih adalah sebagai berikut. Tangan kanan, yang pertama, tangan kanan menyiram lebih awal bahagian kubul atau kemaluan, tempat keluarnya air kecil, sekaligus tangan kiri memegang dan membersihkan sebanyak 7 kali. Yang kedua, tangan kanan menyiram lebih awal bahagian dubur atau tempat keluarnya air besar, sambil tangan kiri memegang, menggosok dan membersihkan bahagian luar dan dalam beberapa kali, sampai bau warnanya sudah hilang dan sudah yakin benar-benar bahwa itu sudah bersih.
Yang ketiga, membersihkan selangkaan atau sela-sela bahagian paha sampai bersih. Kemudian yang keempat, membersihkan sulbi atau bahagian tulang ekor sampai yakin benar-benar bahwa itu bersih. Kemudian membersihkan bahagian pusat sampai bersih. Setelah itu ditutup dengan fungsi 5 jari ini, yaitu menggunakan tangan kiri. Yang pertama adalah ibu jari atau jari jempol. Ibu jari atau jari jempol untuk istinja bahagian pusat diputar ke kanan 3 kali dan diputar ke kiri 3 kali. Kemudian adalah jari tengah. Ini berfungsi adalah untuk mensucikan atau mengistinja kubul atau tempat keluarnya air kecil. Diputar di luar dan dalam, diputar 3 kali ke kanan dan 3 kali ke kiri. Kemudian yang ini adalah jari manis. Fungsinya adalah mensucikan bahagian dubur, yaitu putar ke kanan 3 kali dan putar ke kiri 3 kali di dalam dan di luar. Selanjutnya adalah jari telunjuk. Ini digunakan untuk mensucikan bahagian selangkaan. Selangkaan bahagian kanan digosok 3 kali dan bahagian kiri juga 3 kali. Kemudian ditutup dengan jari kelingking. Ini berfungsi adalah untuk menyapu 3 kali di bahagian sulbi atau bahagian tulang ekor. Setelah itu, ketika keluar dari WC, kita mengucapkan doa, Alhamdulillahilladzi adhaba 'annil adha wa 'afani ghufranaka. Yang artinya segala puji bagi Allah yang menghilangkan penyakit dariku dan menyehatkanku. Aku mohon perlindungan. Bapak, Ibu, Saudara, dan khususnya generasi muda. Istinja sangat penting karena jangan sampai doa, sholat, tawaf, dan ibadah-ibadah yang lainnya tertolak. Dan jangan sampai kita mendapat siksa kubur. Sebagaimana kisah Rasulullah SAW bersama sahabat. Ketika dalam perjalanan Rasulullah berhenti di dekat 2 kuburan dan mengambil pelepah kurma. Kemudian mematahkannya menjadi 2 bahagian. Setelah itu menancapkan di atas kuburan itu. Kemudian sahabat bertanya, mengapa ya Rasulullah melakukan hal itu? Rasulullah SAW menjelaskan bahwa kedua penghuni kuburan itu disiksa karena mayat pertama ketika kencing tidak mensucikannya dengan baik. Sedangkan mayat yang kedua disiksa karena semasa hidupnya selalu mengadu domba orang lain. Dari Anas radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, segeralah siram dan bersihkan diri setelah selesai buang air. Sebab banyak orang disiksa dalam kubur karena dulu mereka bila kencing lantas tidak mencuci kemaluannya dan menyiram bahagian tubuh yang terkena air kencing. Demikian cara istinja tasawuf ini yang sebagian besar dipakai oleh orang dewasa atau orang-orang sufi dalam mengamalkan ilmu syariat, tahqiqat, hakikat dan ma'rifat kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga dapat diajarkan kepada anak-anak atau generasi kita dan insya Allah akan menjadi amal jariah bagi kita. Yang walaupun kita tinggalkan dunia ini, pahalanya tetap mengalir. Demikian, terima kasih. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.